Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Jalan menuju Kampung Tinggam Kajai, Pasaman Barat rusak dan berlubang. 130 relawan baru Palang Merah Indonesia di Pasaman Barat disiapkan. Pulau Setan, salah satu objek wisata andalan di kawasan Mande, pesisir selatan. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Polresta Padang membongkar lapak pedagang di Jembatan Siti Nurbaya. Penertiban ini dilakukan sekitar pukul 8, bertepatan dengan waktunya anak muda untuk nongkrong di tempat ini. Petugas mendatangi satu persatu pedagang yang sedang berjualan di sisi jembatan dan membongkar semua lapak. Pedagang yang tak terima dan menolak penertiban ini marah-marah. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dan pedagang. Namun petugas tetap membongkarnya. Kami siap dia mundur. Kami cari makan, Pak. Ikut ini kami, Pak. Menurut Kasatpol PP Padang, larangan ini sudah lama diberlakukan karena Jembatan Siti Nurbaya salah satu objek wisata unggulan Kota Padang. Sedangkan bagi pedagang, sudah disiapkan tempat di Jalan Batang Harau, tepat di bawah Jembatan Siti Nurbaya. Bahwa berjualan di sepanjang Jembatan Siti Nurbaya itu tidak boleh. Apalagi Jembatan Siti Nurbaya ini adalah ikon pariwisata Kota Padang. Cukup banyak orang-orang dari luar Kota Padang datang ke Kota Padang untuk menikmati pemandangan di atas jembatan ini. Jadi kalau ada PKL di sini tentu akan membuat mereka kurang nyaman ketika mereka hadir menikmati pemandangan di sini. Jembatan Siti Nurbaya dibangun tahun 1995 dan diresmikan tahun 2002. Awal-awal jembatan ini digunakan, banyak warga Padang yang datang untuk bersuah foto. Karena ramai, warga sekitar memanfaatkannya dengan berjualan beraneka ragam makanan. Seiring waktu, jagung bakar di jembatan ini menjadi terkenal dan disukai banyak orang. Karena banyak dikunjungi orang, Jembatan Siti Nurbaya pun menimbulkan masalah baru. Karena pedagang memanfaatkan trotoar jembatan itu untuk berjualan. Akibatnya warga harus mengalah dan menggunakan badan jalan untuk berjalan kaki. Tak hanya itu, kendaraan banyak yang parkir di badan jalan menunggu jagung pesanannya disiapkan pedagang. Sehingga arus lalu lintas menjadi macet. Pemerintah Padang kemudian mengeluarkan aturan. Pedagang dilarang berjualan di Jembatan Siti Nurbaya. Namun sayang, penerapan aturan tersebut tak konsisten sehingga pedagang tak mengacuhkan larangan itu. Razia penertiban PKL yang dilakukan pada Selasa malam merupakan razia yang kesekian puluh kalinya. Alfi melaporkan dari Padang. Curah hujan tinggi yang mengguyur Kota Padang selama beberapa pekan terakhir berpotensi menimbulkan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang mengingatkan, di Kota Padang ada beberapa kawasan yang rawan longsor. Di antaranya kawasan Lambung Buki, Kecamatan Pauh, Sungai Pisang di Teluk Kabung, Sitinjau Lawi, serta kawasan Air Manis Kecamatan Padang Selatan. Jika hujan intensitasnya tinggi, warga yang ada di lokasi rawan tersebut disarankan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tidak hanya itu, para relawan kebencanaan juga diminta agar selalu siap siaga dalam menghadapi potensi bencana. Pertama adalah di Lawi kan sudah agak dibereskan juga sekarang. Kemudian ada di Pauh, yaitu di kemudian ada di Air Manis. Ada beberapa titik itu yang agak dekat-dekat ya. Kemudian di Bungus, Kabung itu yang itu di Sungai Pisang. Tentunya kita berusaha mengantisipasi. Tapi kalau seandainya hujan dengan kekuatan sedang dan rendah, insya Allah.
Untuk penanggulangan bencana, BPBD Kota Padang menyiagakan 48 personel dan 20 tenaga cadangan. Selain itu, insan kebencanaan juga cukup banyak di Kota Padang, sehingga bahu-membahu dalam menghadapi bencana. Robiham melaporkan dari Padang. Jalan menuju Kampung Tinggam Kajai, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, rusak dan berlubang. Pada saat hujan, jalan tergenang air yang bisa membahayakan warga yang melintas. Ini merupakan jalan penghubung dengan pusat kecamatan maupun menuju daerah Simpang Ampe yang menjadi pusat ibu kota Pasaman Barat. Dengan jalan yang rusak tersebut, warga kesulitan untuk menjual hasil buminya ke pasar kabupaten atau mengurus masalah administrasi di perkantoran di ibu kota kabupaten. Sebagian jalan sudah diaspal, namun sekitar 1 km masih berupa makadam. Jalan tersebut merupakan jalan satu-satunya yang digunakan warga menuju Pasar Kajai. Kampung Jelek yang rusak istilahnya sekitar 1 kilometer lah. Pemerintah dapatlah membantu dari untuk proses jalan kami kan untuk ke jalan keluar. Ya, kalau ke pasar kan sama sulit kalau nggak bagus jalannya. Kan ke pasar mau keluar kan apalagi di jembatan tuh. Tengok kondisi sana itu aja udah takut kita nengok jalan sana. Warga menuntut pemerintah Pasaman Barat segera memperbaiki jalan yang rusak ini agar lalu lintas lancar dan warga tak kesulitan untuk bepergian. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana serta membantu memenuhi kebutuhan darah di Pasaman Barat, PMI setempat melantik 130 relawan dari 11 kecamatan, serta 20 relawan KSR dari sebuah sekolah tinggi. Relawan baru bisa membantu pemenuhan persediaan darah di Pasaman Barat. Dari catatan PMI, setiap bulan, kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara ini membutuhkan minimal 500 kantong darah. Namun jumlah tersebut tak pernah bisa dipenuhi, karena PMI hanya mampu menyediakan 50% dari kebutuhan, atau sekitar 250 kantong darah. Selain diberi tanggung jawab untuk memenuhi persediaan darah di Pasaman Barat, relawan baru ini juga aktif dalam setiap bencana yang terjadi. Relawan harus berada di lokasi untuk membantu warga. Dengan telah dilantiknya pengurusan PMI 11 kecamatan, ini diharapkan PMI setiap kecamatan itu akan melakukan sosialisasi tentang sadar donor darah. Dengan demikian nanti kita ada pembagian kebutuhan pasien darah yang ada di kecamatan itu, tentu ini nanti kita fungsikan PMI yang berada di kecamatan itu. Hingga saat ini, di Sumatera Barat tercatat lebih dari 33.000 warga merupakan relawan Palang Merah Indonesia. Mereka tersebar di 19 kota dan kabupaten. Pertama seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 komponen yang pilar utama daripada PMI. Pertama pengurus, kedua markas, ketiga relawan. Nah, peristiwa-peristiwa bencana itu PMI punya doktrin 6 jam harus sampai lokasi. Artinya kita harus punya kekuatan-kekuatan di bawah. Itulah relawan. Relawan akan terlebih dulu terdepan dia untuk mendeteksi kondisi yang ada dan juga memintakan dukungan kepada berpihak apa yang dibutuhkan seperti di bencana di sana. Rencananya, untuk meminimalisir jatuhnya korban saat bencana, relawan PMI akan direkrut hingga ke jorong-jorong yang merupakan unit pemerintahan terkecil di Sumatera Barat. Dengan demikian, tugas penanggulangan bencana akan semakin cepat, efektif, dan efisien. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kawasan Mandeh yang terletak di Koto 9 Tarusan, pesisir selatan, masih menjadi tujuan utama wisata bagi warga pesisir selatan maupun dari luar daerah. Objek wisata yang dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sumatera Barat tersebut memiliki keindahan alam yang sungguh memesona, bak Raja Ampat yang berada di Papua. Salah satu destinasi wisata yang sering dikunjungi jika berlibur ke kawasan Mandeh adalah Pulau Setan.
Untuk sampai ke sana, kita mesti naik perahu selama 10 hingga 20 menit. Daya tarik pulau yang eksotik ini terlihat dari pasir pantainya yang kemerah-merahan. Fasilitas dan wahana yang dimiliki Pulau Setan juga cukup lengkap, seperti pondok untuk berteduh, tempat untuk bersuah foto yang banyak, serta tikar yang sengaja dibentangkan di pantai untuk digunakan wisatawan makan bersama keluarga. Wisatawan yang ingin memacu adrenalin dapat mencoba wahana seperti banana boat, donut boat, dan jet ski. Para pengunjung cukup membayar Rp30.000 per orang untuk bisa mencoba wahana tersebut selama 5 menit. Saya ke kawasan wisata Mandai ini sudah 3 kali. Wisata Mandai ini sangat memiliki view atau pemandangan yang sangat indah. Mungkin bisa kita lihat di belakang ini. Sangat indah. Yang kedua, banyak pulau-pulau yang dapat dikunjungi untuk datang ke wisata Mandai. Pulau-pulau yang bisa dikunjungi dan juga di setiap pulau itu ada wahana-wahana dan fasilitas lengkap yang dapat memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Selain Pulau Setan, pengunjung juga bisa menikmati indahnya hutan bakau serta panorama laut yang memanjakan mata. Panta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.